Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara, kelas F semester 3 dengan NIM 50, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem politik dan demokrasi Amerika. Amerika adalah negara pertama yang menerapkan demokrasi modern dan negara hukum atau ristaat pada zamannya. Itu adalah sebuah terobosan dalam hal kehidupan bernegara. Meskipun keadaannya tidak seperti saat ini, di mana institusi negara dan politik sudah berada pada posisi idealnya. Kemudian, tinjauan geografisnya, Amerika memiliki luas wilayah yang terbesar ketiga di dunia setelah Kanada dan Rusia. Luasnya mencapai 9.826.630 km dan berpenduduk hampir 300.000 jiwa. Pada populasi tahun 2004, jumlah penduduk yang begitu besar terjadi karena adanya imigrasi besar-besaran pada sekitar tahun 1970-an dan 1980-an. Imigrasi tersebut banyak berasal dari 5 benua yang ada. 3. Populasi tersebut menjadikan Amerika sebagai negara berpenduduk terbanyak setelah India dan Cina. Kemudian, adapun sistem pemerintahannya. Konstitusi Amerika menjelaskan bahwa landasan bernegara dibangun dengan sistem yang berangkat dari demokrasi. Suatu sistem yang memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat dan elemen yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Kendati pun begitu, tetap saja demokrasi Amerika memiliki perbedaan yang mendasar pada tataran praktis karena demokrasi di Amerika merujuk kepada 6 prinsip berdemokrasi, antara lain yang pertama yaitu semua rakyat harus menerima hukum yang berlaku di Amerika. Yang kedua, hak berpolitik bagi minoritas harus dilindungi, dan yang ketiga, masyarakat harus setuju terhadap sistem. Selanjutnya yang keempat, kebebasan beropini dan berpendapat tidak terbatasi. Yang kelima, semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum. Yang keenam, pemerintah berjalan hanya untuk melayani masyarakat karena ia lahir dari masyarakat. Kemudian selanjutnya keenam asas ini sangat berpengaruh dalam kinerja 3 lembaga tersebut. Untuk lebih memahami ketiganya, maka di bawah ini akan diuraikan lebih. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif sebagai pemimpin lembaga eksekutif. Presiden memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kelangsungan proses bernegara dan mengambil kebijakan dalam menarik keputusan. Presiden dibantu oleh para menteri dan staf Gedung Putih yang selalu siap di samping presiden. Dalam lembaga ini, Amerika memiliki 15 departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretari, ofisier, atau seorang menteri. Presiden juga bertindak sebagai pelaksana undang-undang dan pemegang tertinggi otoritas angkatan bersenjata atau US Army Leader. Namun, tidak hanya 15 departemen itu saja yang membantu presiden, tetapi ada lebih dari puluhan agensi yang berdiri di bawah otoritas departemen, dan ada juga yang berdiri secara independen seperti NASA, CIA, FBI, dan lain sebagainya, yang biasanya mengurusi masalah-masalah tertentu dan lebih spesifik kewenangannya. Kemudian, yudikatif. Yudikatif dalam sistem peradilan Amerika, Supreme Court adalah mahkamah tertinggi yang kemudian di bawahnya terdapat peradilan atau mahkamah federal yang terkenal dalam Koran 51 Al-Qistas. Jurnal Hukum dan Politikishu adalah mengenai judicial review terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Ini pun sekaligus memberikan kontrol dan dalam rangka mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kemudian legislatif. Legislatif Kongres adalah lembaga legislatif yang terdiri dari 2 bagian, yaitu House of Representatives dan Senate, yang semuanya berjumlah 535 anggota dengan perincian House of Representatives
435 anggota dan Senat 100 anggota. Fungsi dari lembaga ini adalah merumuskan rencana undang-undang yang akan dijadikan national law. Adapun di samping itu, tugas lembaga ini adalah mengawasi kinerja presiden dan lembaga eksekutifnya. Presiden dalam memilih pembantunya dalam staf departemen harus melalui persetujuan parlemen. Karenanya, Kongres memiliki otoritas terhadap kinerja presiden. Baik, sekian itulah tadi sedikit penjelasan singkat tentang sistem politik dan demokrasi Amerika.